to get to where you are. Hope floats up high along the way. I forget Jakarta, all the friendly faces in disguise. This time Jam 1:07, tapi perut aku masih lapar. Kebetulan banget nih, besok dicinta ulang pun tiba. Ayo Bu, mari Bu, gorengannya masih hangat Bu. Mau yang mana Bu? Mau Pak, mau yang ini satu. Ini. Yang ini, sama yang ini juga satu. Dibungkus ya Bu ya? Oke, sebentar ya. Terus. Ini aja kan Bu? Ya. 3, berarti total 10.000. Oke. Bentar ya Pak. Tapi gak ada uang kecil. Saya sudah ada Bu. Ini tas saya baru jualan juga, nggak ada kembalian. Kalau voucher mana ya? Sebentar aku saya cari dulu ya Pak. Ya boleh nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. Gak ada warung Pak. Nggak ada, warung kita pagi-pagi kita masih pada tutup semua. Tapi gak ada uang kecil. Oh, adanya berapaan tadi? 100.000 tolong maling. Maling. Bentar dagangan bapaknya. Woi, jangan lari. Ini ganggu aja sih. Ada aja orang zaman sekarang. Cara duit pakai cara kayak gitu. Udah lah, lanjutin jualan aja lah. Ya Bu ya, tasnya tadi ya. Oh iya, ini bener Pak. Makasih ya. Ya coba dicek dulu aja Bu, ada yang hilang atau apa nggak gitu. Sebentar ya Pak. Ada aja pagi. Aman Pak. Ini Pak, makasih ya. Apa ini teh Bu? Ini sebagai rasa terima kasih saya dan juga gorengan tadi. 10.000 Bu. Iya nggak apa-apa, ini sebagai rasa terima Oh, kasih ini saya. Iya nggak Ya apa-apa. tuh nuhun ya Bu ya. Iya makasih ya Pak. Bersyukur banget ada Bapak di zaman ini. Masih ada orang baik ternyata. Makasih ya Pak. Saya duluan ya Pak. Ya, nuhun ya Bu ya. Iya. Wah, beruntung pisan hari ini teh bisa laku pagi-pagi. Semoga laku lebih banyak lah. Sembari nunggu ada nagu ya lahnya. Aduh, gimana? Lagunya. Lagu. Kan masih cuy itu kelas sebelah. Iya kan gak efek banget. Wah, enggak kelas. Bentar. Dengar gak sih itu suara apa? Suara apa? Kampungan banget. Pagi-pagi mau sekolah dengerin lagu kayak gini ya. Iya kan kayak aku aja yang tadinya lapar jadi gak selera dengerin lagu kayak gini. Masa dia jualan nyetel musik sih? Emang tuh konser ya? Aduh. Ini lagu daerah mana sih? Ganggu banget. Tau gak sih? Tuh orang ngapain sih nyum ya cowok? Samperin. Deh, sini deh, mau gorengan yang masih hangat-hangat semua, enak semua nih deh. Pak itu bayarnya pakai apa? Pakai QRIS dan pakai debit. Soalnya di dompet kita nggak ada uang kecil, ada uang 100.000-an semua. Well, begitu jahat deh. Lagian emang bisa pakai duit cash? Kan pasti barter-barteran. Dengerin ini lagunya. Toke cal. Kayaknya ada toke dari situ deh. Hati. Punten deh, ini mah dagangan abdi buat ngelanjut hidup. Ari lagu ieu mah nggak ada hubungannya sama dagangan abdi. Ngapain sih kalau mau pakai bahasa desa? Kita di kota, beradaptasi lah. Ngapain pakai bahasa desa mulu? Terus putar lagu itu juga, emang ada yang mau beli? Gak ada. Nih Pak, bujuk kampung, dasar kampung. Ayo, balik yuk. Ayo. Oke, ciao.
Hati bapak penjual gorengan sangat terpukul. Seolah ia diremukkan oleh kata-kata kasar yang terlontar dari anak-anak tersebut. Namun, apa daya, kenyataan tetap harus ia hadapi. Ia hanya terdiam sejenak, lalu kembali menjalani kehidupannya, menyembunyikan luka di balik senyum tipisnya. Paling gak sakit cok, situ keceng cok. Tapi jujur ya, gue akhir-akhir ini malas sekolah ya Dan. Ya kan, sama. Sama banget lagi. Untuk banget pengen pulang, udah malas banget sekolah. Ya kan, habis itu siapa sih? Angel sumpah ngantuk banget. Ah mendingan gue main ini ya Dan. Lihat nih. Seru kan? Gini. Oke, selamat pagi anak-anak. Itu siapa mau di belakang ibu? Ini bu bunga dari mana bu? Gitu deh. Nah, oke anak-anak, jadi hari ini kita kedatangan guru baru. Randy, ayo perkenalkan diri kamu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Api teh Randy. Semoga saya pindahan dari sekolah Kampung Anyar. Semoga kita bisa sekelas rukunnya. Aksennya kayak kenal cok. Itu orang yang di depan ya Dan? Begitu bos banget sih suaranya. Apalagi orang pindahan gini, kirain bakal ternyata. Tapi bener ya Dan pindahan? Bener mana? Oh buah. Itu tungguin aja ini. Biasa mulai baru masuk situ dulu awalnya. Iya sih. Jadi ujung-ujungnya juga gini ya. Oke, ya. Nah, hari ini kita kedatangan guru baru. Jadi boleh duduk di sebelah saya kelasnya. Oke, anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Silakan buka ibu kalian halaman 45 ya. Kabar gue lihat dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya persatuan. Jadi, kalau yang kita tahu adalah Indonesia kan punya banyak banget perbedaan. Nah, makanya setiap kita perlu yang namanya rasa persatuan. Nah, di halaman 45 itu ada sedikit latihan yang bisa kalian kerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Oke bu. Mereka pun mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Angel. Tak lama kemudian, bel istirahat berbunyi. Nah, gimana anak-anak? Apakah udah beres? Belum. Nah, kalau udah bel, kita lanjutkan materi yang minggu depan ya. Silakan kalian istirahat. Silakan. Ayo. Lapar banget nih. Randy, Ya, kamu teh dari Kampung Anyar? Itu teh Kampung Sunda ya? iya benar. Oh, orang Sunda di situ kayak gimana? Soalnya di sini jarang orang, kalau di sini orang Sunda. Orang Sunda tuh terkenalnya karena orangnya yang baik, serta kita juga memiliki prinsip hidup, yaitu siliasi, dan siliasu, yang juga memiliki arti saling mencerdaskan, saling menyayangi, serta saling menjaga. Wow, keren banget. Aku ke toilet dulu ya. Iya. Samperin gak sih? Samperin. Randy, sendirian aja kenalan dong sama yang lain. Bisa diem-dieman doang sih. Bahaya. Ini teh saya lagi mau bentar lagi teh mau ke perpus teh lagi beres-beresin buku. Teh,
Di sini mah kita nggak manggil teh, kita panggilnya nama. Panggil teh apa, Cok? Dari mana sih asal lu? Jadi lu dari mana asalnya? Dari daerah sini kok. Rumah lu di mana? Di daerah belakang pasar. Oh, belakang pasar itu, Fel. Yang kalau kita pulang sekolah naik mobil suka bau becek gitu loh. Yang bawa sekolah jalannya. Emang bapak lu kerja apa sih nih? Kok bisa beda sini? Bapak Tinte kerjanya jual gorengan di depan sekolah. Kayak kemarin tuh pantesan kayak begini deh. Ternyata dia cara menjual gorengan di depan sekolah yang tiap hari muter lagu daerah itu. Oh, yang kayak kemarin itu, Cok. Yang tokecang. Yang bilangnya hapun itu kan? Iya. Kalau kata aneh. Iya. Yang di jalan-jalan. Ada banget. Santai aja, Kang. Namanya juga baru, tapi jangan dibiasain ya. Takut kelihatan kampungannya. Ya udah Bel. Udah yuk teman-teman cabut ke tempat sendiri-sendiri. Nggak expect banget ya anak tukang tokecang. Penghinaan yang tak kunjung usai itu akhirnya berhenti. Mereka pun kembali mengikuti pelajaran hingga jam pulang tiba. Sepanjang perjalanan pulang, Randy hanya merasakan kesedihan yang menyelimuti langkahnya. Kasep, kumaha sekolah teh? Bertahan teh? Kan? Kamu teh kenapa diem aja sedih gitu? Coba cerita kenapa? Bapak, aku teh di sekolah teh diajakin ku teman-teman sekelas gara-gara logat Sunda aku teh ini mulai. Nah sama mereka juga ngejekin bapak, katanya teh logat bapak teh juga aneh, sama pak ini lagu daerah bapak teh aneh juga. Aku teh malu pak. Nah Ren lantaran bapak ya? Bukan gitu pak, tapi teh aku teh cuma heran kenapa teh mereka bisa tega kayak gitu teh. Udah Ren, besok bapak ke sekolah. Kok jangan pak, takut ngerepotin bapak. Bukan gitu nak, masalahnya bapak teh semua orang kampung. Bapak merasa ya bapak rendah lah daripada mereka, tapi bapak rasa mereka juga harus diajarin yang namanya sopan santun. Kita teh sesama manusia harusnya saling menghormati, nggak kayak gini Ren. Besok bapak ke sekolah ya. Tapi pak, udah nak, kamu tidur aja nak. Ya, kamu tidur, istirahat. Besok datang bareng bapak ke sekolah, oke? Udah, kamu aja. Akhirnya, apa yang dialami Randy diketahui oleh ayahnya. Keesokan paginya, mereka berniat untuk berbicara dengan wali kelas Randy terkait masalah tersebut. Dah, ayo Ren kita ke sekolah. Pak, kayaknya nggak usah ke sekolah deh Pak. Itu mungkin candaan mereka doang. Ren, apa yang mereka lakukan itu bukan bercandaan. Bapak juga udah ketemu sama mereka. Mereka itu sifatnya emang harus dibenerin. Loh, mereka ngomong apa ke Bapak? Ya, kurang lebih sama yang kayak yang kamu ceritain ke Bapak. Udah yuk kita ke sekolah. Maaf ya Pak, ngerepotin. Ya, namanya juga Bapak kamu. Yuk kita sekolah. Guru kamu biasanya gimana? Di situ Pak. Situ? Iya. Ya udah. Biar kamu yang bersihin. Kamu sekolah aja oke? Aku kelas dulu ya Pak. Ya, aman.
Isi. Ini bapak penjual gorengan yang pernah nolongin saya kan? Oh iya betul. Ibu kerja di sini sebagai guru ya? Iya, ada urusan apa pak kesini? Oh, segini saya teh anak saya Randy. Ada masalah gitu lah di kelasnya. Oh, kalau gitu boleh masuk dulu aja yuk pak. Oh, langsung masuk aja. Iya. Oke, Bu. Mari pak. Selamat duduk pak. Ini ada masalah saya. Jadi gini Bu, beberapa hari kebelakangan teh anak saya cerita kalau dia tuh dibully di kelasnya. Beberapa hari kebelakangan juga saya juga dihina-hina sama anak daerah sini Bu, dikata-katain kampung, katanya buat menghina suku saya. Oh, bapak juga sampai diejek. Saya nggak nyangka kalau murid-murid di kelas kayak gini bisa ngelakuin pembulian. Ya Bu, awalnya juga saya kira nggak mungkin lah, ternyata ya begitu kenyataannya. Tadi nama anak bapak siapa ya? Randy Bu. Nanti saya coba proses ya pak. Oke. Saya panggil dulu Randy-nya ya pak. Nuhun ya Bu ya. Iya, sama-sama pak. Ada Randy. Boleh ikut saya ya? Randy boleh ambil kursinya ya? Jadi ada masalah apa, Ren? Saya teh kayak pernah bully Bu di kelas teh. Bully kayak gimana? Saya teh dikatain aksen sama suku saya teh jelek sama kampungan gitu Bu. Apa yang bisa bully kamu? Felix, Dennis, Olivia, sama Lionel Bu. Berempat itu? Iya. Oh, oke. Kamu tenang aja, nanti ibu bakal panggil 4 orang itu ke sini. Bapak sama Randy tunggu di sini dulu aja ya. Oke. Bapak, itu kunaon sampai melibatkan Capsek Pak? Kan Bapak teh tadi cuma mau ketemu wali kelas Abi. Capsek? Oh itu teh Capsek? Bapak kira teh guru biasa? Iya Mbak, Capsek kita teh. Capsek. Baru tahu Bapak. Isi Lionel, Dennis, Olivia, Felix, ikut saya ke ruang BK ya. Yuk mari. Lu pada ngapain sih sampai dipanggil? Lupa ada. Lu juga yang dipanggil pacar. Kalau 4 itu berarti panggil, berarti kita semua bermasalah. Menurut gue ya, ini tuh gara-gara si tukang gorengan itu deh, anak tukang gorengan itu. Siapa sih namanya? Si Randy. Kayak gila. si Randy. Iya. Kayak gila kenapa ya? Aneh banget udah lah. Yuk. Aduh. Masalah lagi. Mari Pak, Ren, kita duduk di sofa itu. Ini juga Bu. Iya. Kalian udah tahu kenapa kalian dipanggil? Kenapa kalian nunduk sih? Jawab dong pertanyaan saya. Iya Bu tahu. Kalau kayak gitu, apa yang harus kalian lakuin sekarang? Udah capek loh orang tua kalian
sekolahin kalian di sini, tapi kelakuannya malah kayak gitu. Kurang ajar banget. Ya Bu, saya minta maaf. Tidak lanjut salamannya masih bagus. Minta maafnya kepada yang bersangkutan dong, jangan ke saya doang. Pak, Ren, saya minta maaf ya. Saya juga ya Bapak, Randy, saya juga minta maaf. Randy, aku minta maaf ya. Pak, aku juga minta maaf. Maaf ya Pak, maaf ya Randy. Nah, lain kali jangan kayak gini lagi ya. Minta maafnya juga jangan formalitas. Karena kalian tahu kan, tindakan kayak gini bisa dibawa ke hukum dan bisa ditindaklanjuti. Dan sekolah itu nggak pernah ngajarin kalian buat bertindak kayak gini. Jadi hati-hati dalam bersikap dan juga berucap ya. Iya, Bu. Apakah Bapak dan Randy masih ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Ya, kalau dari saya sih udah ya, yang penting mereka udah sadar apa yang mereka perbuat itu salah gitu. Cuman ya kalau misalnya kamu gimana? Aku aman Pak. Ya, sudah sih dari kami mah, Bu. Kalau gitu, saya mengatasnamakan sekolah ini beserta keempat murid saya yang berperilaku sembrono. Saya meminta maaf sebesar-besarnya ya Pak dan Ren. Jika memang sudah nggak ada kepentingan, Bapak dipersilakan untuk pulang dan juga yang lainnya boleh kembali ke kelas. Oh iya Bu, maaf ya agak merepotkan jadinya. Nggak perlu sungkan Pak, justru saya yang merasa bersalah. Bapak udah pernah nolongin saya, tapi malah Bapak yang mendapat perlakuan yang nggak enak dari murid-murid saya. Enggak Bu, justru Ibu mah ngebantu pisan di kasus ieu teh. Udah hatur nuhun pisan ya Bunya udah ngebantuin si Randy teh. Saya mau terima kasih pisan sama Ibu teh. Tapi Bu, saya mau izin pamit dulu Bu, saya mau balik ke imahnya. Hatur nuhun pisan ya Bu ya. Hati-hati. Nah, yang lainnya boleh silakan kembali ke kelas ya. Ya, Bu. Kecuali Felicia. Maaf ya Bu, maaf ya Bu. Terima kasih ya Bu. Jujur, Mama kecewa sama kamu, Vel. Mama gak pernah loh ngajarin kamu buat melakuin orang segitu jeleknya. Ya sebelum kita sukses juga, kita kan pernah kayak mereka. Jadi be kind with each other aja, Vel. Iya, Ma, maaf ya, Ma. Ya udah, kalau gitu kamu boleh balik ke kelas. Jangan diulangi lagi ya. Duhmu, dipikir-pikir si bapak teh hebat pisan. Semua masalah selalu bisa diselesaikan. Meni bangga abi boga bapak jika gitu. Semoga masalah ieu teh cepat selesai supaya abi bisa sekolah dengan tenang deui. Tapi jujur kasihan Cok. Itu si Randy bukan? Oh iya itu si Randy. Coba panggilnya. Ren. Ayo duduk, Ren. Ren, gue minta maaf banget ya. Ya nggak apa-apa kok Den. Maafin gue juga ya, Ren. Maafin aku juga ya, Ren. Gak pernah ngajak kamu. Jujur, gue merasa bersalah banget Ren. Dan gue harap lu bisa maafin kita Ren. Sama Felix juga nanti. Maafin kok. Daripada moodnya kayak gini, ayo kita ke kelas aja. Udah mau mulai jam pelajarannya juga. Gimana? Boleh Ren. Yaudah deh, ayo. Kalau dia bully lu lagi Ren, giniin Ren. Yuk. Udah damai bro. Pertemanan yang dahulu dipenuhi hal negatif, kini mulai berbalik arah. Suasana kelas kembali menjadi lebih baik, lebih hidup, dan tak lagi diwarnai persoalan bodoh yang tak berarti. Suasana kelas baru pun dimulai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi sebelum mulai pelajaran, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Wow, tugas apa tuh, Bu? Iya nih, tugas apa nih Bu? Nah, tugas itu kalian cari tahu minimal 3 suku yang ada di Indonesia.
Indonesia lengkap dengan adat istiadat, bahasa, atau makanan khas, atau bahkan hal unik lainnya. Nah, nanti tugas ini akan kalian presentasikan di minggu depan. Bu, ini sukunya bebas. Nah, sukunya bebas ya, jadi kalian sekelas akan bekerja dalam satu kelompok. Waktu pelajaran saya bisa kalian pakai untuk berdiskusi. Silakan dimulai diskusinya ya. Baik, Bu. Belakang ya, di belakang guys. Ini kakak. Kita mulai ya. Kita kan bela 3 suku. Ada yang usul? Aku punya usulan, gimana kalau kita pilih mayoritas yang ada di sini aja? Kayak Jawa, Batak, sama Chinese. Chinese? Maksud kamu Tionghoa? Oh iya. Boleh lah, boleh lah. Tapi Jawa mah jarang ada nggak sih? Mungkin kita bisa ngambil suku yang lain. Ah, kan kita udah berteman ini sama Kang Randy. Iya. Udah kita ambil suku Sunda aja gimana? Boleh. Boleh. Ya udah kalau begitu berarti kita teh ngambil 3 suku ya, nyata Sunda, Batak, jeung Tionghoa. Ya. Nah, ilu suku nate beda ya, jauh si perbedaannya. Oke, berarti kamu sama aku bahas suku Sunda. Nah, untuk suku Tionghoa dan Batak, siapa yang akan membahas? Aku mau bahas suku Batak, aku ngerti adatnya. Aku juga bisa sebut Tionghoa sama si Lionel nih. Oke, berarti kamu sama Joseph bahas suku Sunda, kamu bahas suku Tionghoa kan? Nah, aku kan sama Mehmet juga dari Batak, gimana sih kamu? Oh iya, yaudah kita bahas bareng. Pokoknya nanti aku bantu bahas dikit-dikit aja. Sekarang kita mulai dari si Randy dulu aja nih. Jadi di suku Sunda tuh kita tuh terkenalnya tuh karena orangnya itu yang sopan santun, serta kita juga itu ada yang namanya kayak jenjang bahasa gitu, seperti Abi untuk aku dan Anjen untuk kamu. Nah, di kita juga ada beberapa makanan khas seperti nasi timbel, karedok, dan juga sate marangi. Nah, di kita juga itu termaksudnya gorengan juga termaksud makanan khasnya Sunda. Gitu. Oh, gorengan yang bawa kamu jual itu? Iya. Itu termasuk suku khas Sunda? Ya, nah di kita juga tuh ada yang kesenian yaitu seperti wayang golek dan juga angklung. Nah, serta itu kita juga memiliki prinsip hidup seperti sili asah, sili asih, dan sili asuh. Nah, itu tuh artinya tuh saling menyayangi, saling menjaga, dan juga saling mencerdaskan. Gitu. Yang kamu pernah dengar itu ya? Iya. Wah, bagus banget ya prinsip orang-orang Sunda. Hebat tuh. Nah, sekarang ayo yang suku Batak, Lip. Suku Batak ayo, Lip. Boleh. Nah, suku Batak ini terkenal dengan marganya. Marga itu menunjukkan garis keturunan seseorang. Aku sendiri marganya marga Silayan. Nah, selain itu juga Batak terkenal banget sama pernikahan yang mewah dan meriah. Biasanya itu di pernikahan Batak ada tarian tortor sama musik gondang. Nah, saya lihat juga ada budaya-budaya kayak makanan dari Batak nih. Itu ada kayak saksang, tanjura, dan juga mie goma. Nah, juga ada juga ulos. Ulos itu kain tenun khas dari Batak, bisa diberikan sebagai simbol kasih sayang. Oh, ulos. Aku pernah dengar sih namanya. Yang kain itu nggak sih yang warna-warni terus banyak banget motifnya. Betul. Oh. Nah, terus biasanya ya orang Batak ini tuh terkenal kasar gitu, kayak ngomongnya kasar, ngomongnya keras dan lain sebagainya. Padahal aslinya kita orangnya ramah kok. Oh gitu. Pel, sekarang mau jelasin tentang Chinese. Nah, di Tionghoa tuh kami merayakan ada namanya tuh Imlek. Di Imlek tuh tradisi yang kita lakuin biasanya bagi-bagi angpau. Lalu juga kita tuh ada makan malam keluarga bareng. Lalu juga ada namanya tarian barongsai, kalian pernah lihat kayak di mall, di jalan-jalan yang suka sama naga atau yang lain sejenisnya gitu. Nah, 15 hari setelah Imlek tuh ada namanya perayaan Cap Gomeh atau untuk menutup Imlek aja sih. Lanjutin, Neo. Nah, terus ada juga makanan khas dari Tionghoa, yaitu dodol yang sering kalian dengar, atau bahasa Chinese itu mian kao, serta ada bakpao dan lumpia. Itu tuh termasuk makanan khasnya Tionghoa. Nah, kita juga punya tradisi menghormati orang tua kita dan menghormati para leluhur kita. Wah, semuanya unik. Tiga suku yang kita pilih ini sangat berbeda, tetapi semuanya unik. Ya tuh, betul tuh. Nah, waktu itu tuh ada seseorang nih yang bilang logat Sunda tuh kampungan. Gimana nih? Maaf berarti aku gak sengaja. Nggak apa-apa kok, santai aja. Jujur, malu. Gue dulu sering menghina tuh nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu kalau suku Sunda tuh dalam dan penuh makna kayak gitu.
Gue juga sering beranggapan kalau suku Batak itu kasar, padahal itu memang budaya dari mereka. Jadi gue merasa bodoh setiap kali gue menghina suku orang lain sekarang. Gue dulu menghina Randy sama bapaknya, padahal gue juga harusnya melihat kalau suku gue sendiri Tiongkok sering diejek. Jadi semua orang tuh pasti dihormati. Gak apa-apa kok, kan kita juga semua sedang belajar gitu. Yang penting kan sekarang teh kita udah mengerti kalau kita teh harus saling menghormati. Betul itu Ren, walaupun sebelumnya gue menghina lu, tapi dari kejadian kemarin gue belajar ya kalau misalkan keberagaman itu tuh bukan alasan untuk perpecahan, tapi alasan untuk persatuan. Baik anak-anak, apakah sudah dapat bahannya? Sudah. Nah, perlu diingat bahwa tugas ini bukan hanya untuk nilai, tapi supaya kalian lebih memahami bahwa Indonesia itu kaya akan keberagaman. Nah, waktu diskusinya sudah berakhir, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jangan lupa minggu depan dipresentasikan ya. Oke. Terima kasih Bu. Pembahasan tadi pun seolah membuka pandangan baru bagi mereka. Kini, mereka menjadi lebih dewasa, serta mulai menghargai perbedaan yang ada. Mereka mulai belajar untuk saling memahami, menghormati satu sama lain, dan tidak mudah lagi untuk menghakimi. Mereka pun bergegas untuk pulang. Hari ini sekolahnya seru banget. Lebih enteng, nggak pusing gua hari ini. Teman-teman, makasih ya hari ini udah pada mau cerita. Aku senang deh kita sekelompok. Iya Randy, nggak apa-apa. Maaf juga ya, kita dulu pernah kayak gitu ke kamu. Sorry ya. Tapi sekarang kita udah berteman ya kan? Yoi. Iya, waktu dulu aku kira perbedaan itu penghalang, tapi sekarang aku sadar kalau perbedaan tuh kayak paduan suara. Tahu gak sih kalau paduan suara kan beda-beda nih nadanya. Kalau misalnya nadanya sama, ya nanti Flat banget ya? Bosen banget ya? Ya kan? Udah, cabut-cabut aja kita coba kita balik. Kita udah temenin gini. Pagi menyambut hariku, berlagu dengan gaya nadamu. Di mana aku di sini, rindu akan gawaimu. Semesta yang tersenyum merekah, lagumu bagai semangat di jiwa. Oh